Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan hikmah yang ke-14, yang saya merasa hikmah ke-14 ini makin menukik ya, makin dalam ya, dan makin kita dibawa pada ilustrasi-ilustrasi ataupun penjelasan-penjelasan dari Ibnu Athaillah yang sangat mendalam, sekaligus juga sangat sophisticated. Bagaimana kita secara proporsional melakukan olah hati, olah rasa ya, sekaligus juga bagaimana kita menata batin dalam berbagai macam aktivitas kita keseharian, di mana ada kaitannya dengan apa yang dulu pernah kita bahas di hikmah yang kedua, bahwa rata-rata makom kita adalah makom asbab ya. Kita masih hidup dalam panggung dunia, masih punya tanggung jawab hal-hal yang sifatnya duniawi ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, lalu mencari atau mengupayakan mengikhtiarkan rezeki masing-masing dengan ya cara masing-masing tadi itu, karena kita sangat beragam. Tetapi pada saat yang sama kita juga masih memiliki kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oleh karena itu tarekat ya, mohon maaf, tasawuf bukan tarekat, tasawuf begitu ya, bahwa Al-Hikam ini adalah pengikut tarekat Syadziliyah, iya, tapi saya tidak membawa ke sana ya, tidak membawa ke Syadziliyahnya, tapi membawa kepada mutiara hikmah yang dibawa oleh Ibnu Athaillah untuk bisa kita resapi, untuk bisa kemudian kita coba amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga lambat laun kita bisa menata batin kita, bisa menata diri kita untuk menjadi makin baik dari hari ke hari. Lalu kemudian kualitas keimanan dan kualitas keislaman kita tentu juga akan makin baik. Kesempatan di hikmah yang ke-14 ini, seperti yang tadi saya sampaikan, makin sophisticated karena Ibnu Athaillah ingin membawa kita, ya, alam pikiran kita untuk menuju secara bertahap pelan-pelan kepada tidak ada yang wujud, tidak ada yang hak, tidak ada yang eksis sama sekali kecuali Allah. Tidak ada yang layak untuk dilihat, tidak ada yang bisa disampaikan, tidak ada yang bisa dikemukakan ya, kecuali segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang kita lihat sudah ada Allah di dalamnya. Jadi Ibnu Athaillah membawa kita kepada sebuah proses di mana segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita saksikan, segala sesuatu yang kita alami ini ada eksistensi Allah di situ, baik di dalam benda, makhluk hidup ya, alam ciptaan, segala macam yang ada di dalam alam sekitar ini. Sebaliknya ya, segala sesuatu selain Allah itu adalah zulmun, kegelapan, tidak eksis, non-existence lah, katalah begitu. Dengan kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah yang nanti kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu utawi ya, wujud ay al-mukawwanatu tegese pira-pira perkara kang den wujudaken, ail maujudatu tegese pira-pira perkara kang den wujudaken ya, jadi semua hal yang diwujudkan, semua hal yang diciptakan ya, artinya semua makhluk ya, apakah itu makhluk hidup ya atau bukan makhluk hidup, pokoknya selain Allah, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita begitu ya, termasuk diri kita begitu ya, iku zulmatun ya, kulluhu utawi sekabehane kaun iku zulmatun tegese ora ana, ai adamun tegese ora ana, mahdun kang murni, la wujuda kang ora ana wujud iku maujud, lahu kaduwe kaun fi nadri arbabi syuhudi ing dalem paningalane pira-pira wong kang duweni paningal gaib. Maksudnya apa? Al kaunu kulluhu zulmatun ya. Semua yang ada di sekitar kita, bahkan kita ini sendiri begitu ya, manusia begitu ya, diri kita sendiri itu adalah zulmatun, adamun mahdun, tidak eksis gitu ya.
Tidak ada, sejatinya kita tuh tidak ada. Kita tidak wujud, katakanlah begitu. Meskipun fisik kita itu ada, tapi hakikatnya begitu ya. Kita menjadi ada, kita menjadi terlihat, kita menjadi eksis seperti ini karena ada Allah dalam setiap eksistensi itu. Ini yang tadi saya maksud betapa Ibnu Athaillah ini ingin membawa kita ya dalam dunia sofistik ternyata sangat-sangat filosofis. Dengan basis filosofis yang sangat mendalam bahwa segala sesuatu selain Allah itu non-existence, tidak ada gitu ya. Lalu menjadi ada karena Allah mengadakan, kira-kira begitu. Wa innama anarahu lan aing pestine anaro tegese anarahu tegese mujudaken hu ing kaun apa zuhurul haqi pertelane zat kang hak ai Allah tegese Gusti Allah fihi ing dalam kaun ya kadzuhuri samsi kaya dene pertelane srengenge fil kuti ing dalam jendela zati zujaji kang duwene kaca fale samangka ora ana hunaka ing dalam kaun illa wujudun wahidun kecuali wujud kang siji wa huwa utawi wujud kang siji iku wujudul haqqi anane zat kang hak. Jadi lagi-lagi ya, ini cara Ibnu Athaillah untuk kemudian membawa kita meminimalisir atau bukan hanya meminimalisir menurut saya, tapi mencoba membawa kita untuk menihilkan diri kita, gitu ya. Kita sebagai umat manusia, sebagai hayawanun natik ya, yang dalam hikmah-hikmah sebelumnya kita dilengkapi dengan nafsu, begitu ya. Nafsu senantiasa ada dalam diri kita, begitu ya. Lalu kalau kita tidak mampu memanage nafsu dengan baik, maka kita akan terbawa oleh nafsu, dan ketika kita terbawa oleh nafsu, maka itu menjadi pangkal dari kegelapan dan pangkal dari kemaksiatan sekaligus pangkal dari ghaflah atau kelupaan. Sehingga saran dari Ibnu Athaillah adalah kitalah yang harus mampu memanage nafsu, bukan kemudian nafsu yang memanage atau nafsu yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mampu mengendalikan nafsu. Nah, begitu kita mampu memanage sekaligus mengendalikan nafsu, maka untuk kemudian bisa optimal ya, untuk kemudian bisa paripurna kira-kira begitu dalam kita memproses diri, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita dibawa untuk melakukan penglihatan batin sekaligus melakukan cara pandang yang ekstrim bahwa semua wujud selain Allah itu pada dasarnya adalah tidak ada. Semua yang ada selain Allah pada hakikatnya adalah tidak ada. Lalu mengapa menjadi kelihatan, menjadi ada? Itu semata-mata karena Allah yang mengadakan, karena Allah yang mewujudkan. Jadi di sini kita akan dibawa kepada sebuah latihan sikap kita untuk mensikapi segala peristiwa yang kita alami. Sedikit saya melebar kepada ajaran tarekat Sadziliyah ya, di dalam manaqibnya Abu Hasan As-Sadzili ya. Saya teringat ketika membaca Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athir Syadziliyah, yaitu buku yang berisi biografinya Abu Hasan As-Sadzili sebagai pendiri tarekat Sadziliyah, kemudian ajaran-ajarannya, dan bagian akhir adalah hizib dari Abu Hasan As-Sadzili. Itu ada kalimat begini dari Abu Hasan As-Sadzili, "Idza aratta an tanzura ilallahi bi basiratil imani wal iqani daiman fakun lini amillahi syakiron wa biqadaihi radiyan." Kalimatnya menarik menurut saya, tapi juga sangat dalam dan tidak mudah untuk bisa kita pecahkan ya, untuk bisa kita pahami kalau kita tidak mendalami konsep-konsep musyahadah. Idza aratta an tanzura ilallahi, ketika kalian menghendaki melihat Allah ya. Jika kata tanazara yang dipakai di sini itu ya. Bibasiratil imani wal iqani daiman, dengan basirahnya, dengan mata batin keimanan dan keyakinan selamanya ya. Itu terjemahan dari idza aratta an tanzura ilallahi bibasiratil imani wal iqani daiman ya, kalau kita hendak ya mendapatkan anugerah mampu ya menggunakan basirah iman dan keyakinan untuk musyahadah ya kepada Allah tadi itu,
Resepnya kata Abu Hasan Asadili itu cuma dua. Satu, fakun lini amillahi syakiron, jadilah kamu orang yang senantiasa mampu mensyukuri apapun nikmat Allah. Sekecil apapun anugerah ataupun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita harus senantiasa abdan syakura, senantiasa sebagai hamba yang pandai bersyukur. Karena setiap peristiwa yang kita alami tadi itu kadang-kadang mungkin tidak mengenakan diri kita, mungkin menyesakkan dada kita, mungkin bikin kita baper gitu ya, mungkin bikin kita juga kesel begitu ya, karena ya seolah-olah ya dari analisis zahir ya, kita kok banyak tantangannya, kerjaan kita kok banyak ruwetnya, apalagi banyak yang mengganggu ya, banyak rintangan macam-macam ya. Tapi kalau kita kemudian mampu ya mengasah musyahadah kita itu, kita harus senantiasa mengambil hikmah. Oh, peristiwa yang kita alami ini, saya yakin ada hikmahnya. Mengapa jalan kita sulit? Mengapa situasinya kita makin sulit? Apalagi sekarang kalau kemudian kita dihadapkan dengan pandemi misalnya. Kita tidak boleh kemudian mengambil suudzon ya, apalagi kemudian neresulo kata orang Jawa bilang, apalagi kemudian nyalah-nyalahkan Tuhan begitu ya. Kita harus mengambil hikmah bahwa peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Peristiwa pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah punya skenario yang terbaik untuk para hambanya. Jadi fakun lini amillahi syakiron. Jadilah kalian orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa biqadaihi radiyan, dan atas qada Allah, ya, kepastian Allah ya, senantiasa ridho. Ini yang tentu tidak mudah bagi semua orang. Mungkin juga bagi kita tidak mudah. Orang mungkin akan bahagia, akan gampang happy, bahkan kemudian besar-besaran mengadakan syukuran kalau dia dapat promosi. Ya. Dapat menang tender misalnya gitu ya. Kemudian dapat pekerjaan yang mungkin mendapatkan akan mendapatkan banyak untung. Ya, orang mudah tergoda untuk gembira, untuk happy dengan hal-hal yang mengenakan begitu ya. Padahal ya belum tentu yang kelihatannya mengenakan, kelihatannya asik begitu ya, ketika kelihatannya bikin happy itu sebetulnya baik menurut Allah. Belum tentu. Sehingga kita mesti harus memiliki husnudzon kepada Allah. Wa biqadaihi radiyan, dan atas peristiwa apapun yang kita hadapi kita harus rela, kita harus ridho. Itu kata Abu Hasan Asadili kalau ingin kita mendapatkan anugerah musyahadah atau ma'rifatullah. Lah kembali kepada konsep dari Ibnu Athaillah tadi itu ya, bahwa segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah nihil, pada hakikatnya adalah zero, pada hakikatnya adalah adamun mahdun, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah Allah di balik itu, yang ada adalah Allah di balik itu. Kita melihat indahnya alam, sejatinya alam atau pegunungan misalnya, pegunungan itu nggak eksis, itu nggak ada. Menjadi ada, menjadi terlihat karena ada kekuasaan Allah di balik itu. Jadi kita dibawa untuk kemudian mengolah sekaligus membawa diri kita untuk melihat sejatining urip, jatining urip katalah begitu. Yakni hakikat yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Adikodrati. Jadi wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Lalu ya kalimat berikutnya, faman ro'al kauna, faman mungkote sapane wong iku ro'a ningali sapa man al kauna ing perkara kang den wujudaken. Barang siapa yang melihat wujud alam sekitar, benda, makhluk segala macam gitu ya. Walam yashhadulan ora ningali sapa man ing fihi ing dalam Allah ya. Au indahu walam yashhadhu ya, lan ora ningali hu ing kaun fihi ing dalam walam yashhadu ora ningali hu ing Allah fi ing dalam kaun, au indahu utawa saing sandinge kaun, au qablahu atau sadurunge kaun, au ba'dahu atau sakwise kaun, faqat akwaza mongko temen-temen pot ya, apa wujudul anwari, wujude nur atau wujude pira-pira nur al ilahiyati kang basa pangeran, allati ya nur yudriku kang iso ningali biya sebab nur, atau yudriku kang nemu akan biya sebab nur, musyahadatullah ing musyahadah mari Gusti Allah ala ayi wajhin ing atase endi-endine dimensi min minal wujuhil mazkurati saking pira-pira dimensi kang den sebutaken. Jadi barang siapa yang melihat
fenomena, melihat alam, melihat wujud, melihat benda, melihat makhluk ya. Tapi tidak mampu melihat Allah di dalamnya ya. Melihat dalam arti menyaksikan kesaksian batin bahwa ada Allah di dalam semua yang kita lihat, katakanlah begitu. Apakah di sampingnya ataukah sebelumnya ataukah sesudahnya begitu ya. Maka ketika orang ini tidak mampu melihat eksistensi Allah dalam semua yang dia temukan, itu artinya bahwa dia tuh masih memiliki hijab, dia masih memiliki kegelapan, dia masih belum terbuka mata batinnya. Nah, oleh karena itu begitu ya, kita sekali lagi di dalam rangka sebagai seorang salik, sebagai orang yang makomnya tadi saya katakan makom asbab ya, masih berhubungan dengan kehidupan duniawi, tapi kita memiliki kesempatan, memiliki waktu yang masih sangat baik untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Athaillah membawa kita secara bertahap tadi itu untuk melihat Allah di dalam semua yang kita temukan, di dalam semua yang kita lihat, di dalam semua yang kita alami. Jadi senantiasa ada husnudzon, ada pandangan batin kita bahwa Allah di balik semua yang kita alami, yang kita temukan, yang kita lakukan dan seterusnya. Dari situ kemudian tentu secara teologis kita akan semakin tebal keyakinannya. Dari sisi dimensi teologis kita akan semakin tebal dimensi keyakinannya, dan pada saat yang bersamaan dalam dunia sofistik kita akan mampu makin menihilkan ya, atau makin mampu meminimalisir keakuan atau ego yang ada dalam diri kita. Meminimalkan ego, meminimalkan keakuan. Dan ketika kita mampu secara bertahap meminimalkan ego, meminimalkan keakuan, maka lambat laun kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita temukan, semua yang kita perbuat itu adalah semata-mata ada Allah di dalam atau di balik semua peristiwa atau semua hal yang kita lakukan. Jadi ketika seseorang itu melihat al-kaun ya, melihat makhluk, tetapi dia tidak menyaksikan adanya Allah di dalam makhluk tersebut, apakah di sampingnya ataukah sebelumnya ataukah sesudahnya begitu ya, maka ia sejatinya jauh dari nur Allah, katakanlah begitu. Kemudian wahujibat landen tutupi anhu saking qalb apa sumusul ma'arifi biro-biro sinare kemakrifatan, tegese al ma'arifu tegese pira-pira kemakrifatan allati ya ma'arif kasumusi kang kaya dene srengenge den tutupi bisuhbil athari kelawan pira-pira lebut kabut kang den serupake bisuhbil athari kelawan pira-pira labet kang den serupaken kelawan mendung. Jadi seolah-olah kemudian kita tertutupi oleh awan begitu ya. Kalau kita mampu melihat segala sesuatu itu eksistensinya karena Allah tadi itu dalam perspektifnya Ibnu Athaillah begitu ya, maka kita akan makin bersinar ya. Tentu ada kaitannya dengan hikmah yang ke-13 yang kemarin kita ulas begitu ya. Kaifa yasruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati kita itu akan bersinar kalau hati kita itu masih terbebani, masih terbelenggu oleh hal-hal yang sifatnya maujud, oleh hal-hal selain Allah begitu ya. Pikiran kita masih pada selain Allah, pikiran kita masih kepada makhluk ya. Ada hal-hal, ada kekuatan selain Allah, ada sesuatu yang memberikan manfaat selain Allah begitu ya. Kalau pikiran-pikiran kita atau hati kita masih terbelenggu seperti itu ya tidak akan mungkin begitu ya. Kata Ibnu Athaillah, hati kita akan bersinar. Atau am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Dan bagaimana mungkin juga kita akan beralih, akan berjalan menuju Allah kalau kolbu kita masih ditaleni, dibundeli, diikat dengan syahwat-syahwat yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu ini menjadi aksentuator ya di hikmah ke-14 ini, bahwa kita secara bertahap, secara tauhid, secara teologis ini akan makin yakin ya akan wujudul hak ya. Di balik semua peristiwa, di balik segala sesuatu yang kita lihat, di balik segala sesuatu yang kita alami, di situ ada eksistensi Allah. Nah, oleh karena itu tentu ya hal-hal seperti ini tidak mudah ya. Bagi kita yang mungkin ketika belajar tauhid belum begitu mendalam begitu. Atau mungkin juga kita masih dalam tahap-tahap permulaan ketika mempelajari tasawuf. Tapi menurut saya
tidak ada kata terlambat bagi kita semua. Sekali lagi gitu ya, dengan kita mempelajari Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, kita akan mendapatkan banyak sekali pencerahan-pencerahan ya, di mana hati kita, batin kita, kolbu kita, bahkan kemudian kehidupan kita ini akan semakin baik karena akan mampu membawa diri kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak dikehendaki atau tidak diajarkan oleh ajaran-ajaran agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan secara singkat yang bisa saya sampaikan dalam hikmah ke-14 ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan sekali lagi kualitas kita akan semakin baik di masa-masa mendatang. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.